Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bergabung kembali dalam ibadah doa Rabu malam GGP Maranatha Cimahi. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu boleh mendapatkan damai sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan memulai ibadah doa Rabu malam ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan, perlindungan sepanjang hari ini ya Bapa. Kami semua Tuhan boleh dimampukan untuk berkumpul di tempat ini di gerejamu untuk memuji, menyembah Engkau, menaikkan pokok-pokok doa kami. Ini semua Tuhan bukan rutinitas kami, melainkan ini adalah kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Engkau, mau bersekutu dengan Engkau, mau mengasihi lebih-lebih lagi daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kami menolak kuasa gelap, roh-roh jahat, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking itu semua. Haleluya, haleluya Bapa. Kuduskan setiap hati kami ya Bapa. Urapi, berkati kami semua Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan Tuhan damai sukacita yang daripada sorga itu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah doa Rabu malam ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur karena Allah kita Allah yang setia, Allah yang sangat baik. Mari kita naikkan satu pujian. Ku bersyukur sebab Kau setia. Haleluya. Syukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur, Sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur, memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih
Mari Bapak Ibu saya undang batu berdiri. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh percaya Engkau, kami boleh menjadi pengikut-Mu ya Bapa. Haleluya. Yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Rajaku. Yesus Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan boleh kembali duduk kembali. Pada kesempatan malam ini saya memberikan kesempatan, ada yang mau bersaksi? Tidak ada? Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kau yang terindah. Terima kasih Bapa. Kami semua memiliki Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang melakukan mujizat-mujizat besar. Terima kasih Bapa, kami semua boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Haleluya. Amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami serahkan ke hamba-Nya. Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sebagai umat Kristen sangat bersyukur ya Tuhan, karena memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau benar dalam setiap perkataan ya Tuhan. Engkau dahsyat di dalam setiap perbuatanmu ya Tuhan. Janji-janjimu setia, iya dan amin. Tidak perlu kami meragukan janjimu, karena janjimu adalah janji yang akan selalu digenapi di dalam kehidupan kami. Bahkan karena kami memiliki status sebagai anak-Mu ya Tuhan, kami diberikan hak untuk menerima berkat dan juga janji-janji-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, oleh karena kekuatan-Mu ya Tuhan dan kemurahan kasih-Mu juga, Engkau mengizinkan kami untuk berada di tempat ini, untuk boleh bersama-sama melaksanakan persekutuan doa malam. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di balik pujian yang kami berikan kepadamu, hati-Mu disenangkan dan Engkau turun tangan untuk memberkati kehidupan kami. Karena di balik pujian ini ya Tuhan, ada pengharapan yang kami bangun di dalam hati kami, di dalam iman kami, agar di sepanjang hidup kami, kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini kami siap untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya perkataan yang disampaikan pada malam hari ini betul-betul berasal dari isi hati Tuhan saja. Hamba hanyalah alat ya Tuhan yang Engkau pakai dan Engkau perkenankan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Urapi bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya berada di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat, silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tema firman Tuhan yang mau saya bagikan pada malam hari ini, judulnya simple ya Bapak Ibu ya, Tuhan yang dekat. Nah, ayatnya itu dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan amin Bapak Ibu. Amin. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ya. Ada di slide juga ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Puji nama Tuhan ya. Satu ayat tetapi isinya sangat mendalam Bapak Ibu ya. Ini perkataan dari Daud ya, seorang raja Israel yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa membuat dan menciptakan lagu-lagu pujian ya. Dan sampai sekarang lagu-lagu pujian yang diciptakan oleh Daud itu sifatnya masih up to date Bapak Ibu ya. Masih berlaku sampai sekarang karena puji-pujian yang dibuat oleh Daud itu betul-betul adalah firman Tuhan. Ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tema firman Tuhan malam hari ini, Tuhan yang dekat. Bapak Ibu, kalau secara umum mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah bahwa Tuhan itu bisa imanen dan juga transenden. Nah itu udah tahu lah ya. Imanen dan transenden itu adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Kalau Tuhan yang transenden itu manusia menganggap bahwa Tuhan yang maha besar itu keberadaannya sangat jauh dengan kita. Jadi kalau orang yang berpegang kepada Tuhan yang transenden itu artinya bahwa Allah itu sangat jauh keberadaannya di sorga ya. Kita tinggal di bumi, Tuhan tinggal di sorga. Oleh karena itu kita sebagai manusia tidak akan bisa mampu untuk menggapai keberadaan Allah di sorga. Dan kalau Tuhan yang transenden itu artinya manusia menganggap Tuhan itu sangat jauh dengan kita, sangat amat jauh. Tetapi istilah yang kedua itu adalah Tuhan yang imanen ya. Tuhan yang imanen itu artinya ada orang yang walaupun tinggal di dunia, dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah sangat dekat dengan kita. Kalau kita sebagai umat Kristen mengimani bahwa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang imanen. Amin. Itu Tuhan yang imanen. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada di sorga Bapak Ibu. Ada. Dia bertahta di dalam kerajaan sorga. Tetapi kehadirannya sungguh nyata juga di bumi sekarang ini tempat tinggal kita. Dan pada malam hari ini di ruangan ini ketika kita membangun persekutuan doa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita di ruangan ini. Makanya kita mengimani Tuhan yang imanen, Tuhan yang dekat, sesuai dengan tema yang mau saya angkat pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya ada ilustrasi ya Bapak Ibu, seorang anak ya. Ini saya ambil dari salah satu renungan Alkitab ya. Jadi ada ilustrasi seorang anak kecil itu bersama teman-teman dan juga gurunya itu mengikuti kegiatan outbound. Bapak Ibu tahu ya kalau outbound ya, itu pergi, nah nanti ada suatu tempat yang seperti lembah, jadi nanti ketika kita jalan itu naik gitu ya, naik, nanti kalau ada turunan kita turun ya, namanya outbound kan ya, jalan aja itu. Nah singkat cerita si anak itu mendengar perkataan gurunya ya, gurunya bilang kayak gini, anak-anak, sebentar lagi kita akan melewati arus sungai.
Namun ada satu anak ketika mendengar perkataan gurunya, itu dia langsung ketakutan Bapak Ibu. Ya, ketakutan kenapa? Karena yang namanya arus sungai itu kan deras. Kalau deras, orang tidak akan bisa melewati arus sungai itu. Bapak Ibu mungkin kalau kejadian tahun lalu ya, putra dari Ridwan Kamil ya, betul? Itu keseret arus sungai. Yang namanya arus sungai kalau deras itu apapun bisa kebawa, termasuk manusia ya. Dan yang namanya arus sungai itu tidak bisa dilewati oleh manusia tanpa adanya sarana apapun. Nah, anak kecil itu berpikir seperti itu. Ketika gurunya memberi arahan kepada anak-anaknya supaya nanti akan melewati arus sungai, ada satu anak yang ketakutan. Ya. Karena tidak mungkin ada manusia yang bisa melewati arus sungai itu. Ya. Tetapi si guru ini meyakinkan hati anak itu untuk tidak takut. Ya. Dia berkata, "Nak, tenang saja, kamu pasti bisa." Cuman begitu perkataannya Bapak Ibu. Ya, "Nak, tenang saja, kamu pasti bisa." Jadi ketika anak itu memiliki mindset arus sungai, itu belum dilihat secara mata Bapak Ibu, itu masih di bayangan. Tetapi karena anak itu mengikuti perkataan si gurunya untuk tenang saja, kamu pasti bisa. Akhirnya anak itu ikut melangkah bersama dengan teman-temannya. Ya, dia mengikuti perkataan gurunya. Karena di dalam hatinya tuh dibangun. Pasti perkataan gurunya itu benar. Dan saya harus melakukan. Akhirnya anak itu ikut. Dan Bapak Ibu tahu ketika sudah masuk ke tepi arus sungai itu, aliran sungai itu, ternyata Bapak Ibu di sungai itu ada satu jembatan yang terbuat dari kayu sehingga orang yang ingin melewati arus sungai itu dapat berjalan melalui jembatan itu supaya bisa sampai ke seberang. Ya, ternyata ada jembatan. Ketika anak itu melihat, oh ada jembatan, mukanya berseri Bapak Ibu. Mukanya yang tadinya takut, yang tadinya cemas, akhirnya menjadi bahagia. Ternyata ada jembatan di mana saya bisa berjalan melewati arus sungai itu sampai ke tepi sana. Ya, Bapak Ibu, ini ilustrasi antara Tuhan dengan orang Kristen ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen dituntun dan diarahkan oleh Tuhan untuk bisa melewati lembah kekelaman, tapi kalau Tuhan berbicara kepada kita, tenang, jangan takut. Itu kita ikuti saja Bapak Ibu. Karena apa? Yang namanya Tuhan pasti akan menyediakan jembatan. Akan menyediakan jembatan sebagai medianya Tuhan untuk kita bisa melewati permasalahan yang kita alami. Itu janji Tuhan Bapak Ibu, sama seperti guru ini. Kenapa guru ini ya bisa meyakinkan, memberikan perkataan yang pasti kepada anak itu bahwa kamu jangan takut, lewati saja arus sungai. Kenapa guru itu bisa dengan yakin berkata seperti itu kepada anak itu? Karena guru itu sudah tahu bahwa di arus sungai itu ada jembatan. Jadi gurunya harus tahu dulu. Bapak Ibu percaya enggak kalau Allah yang kita sembah itu maha tahu dalam arti apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ke depannya. Walaupun kita belum mengalami, belum melihat, belum merasakan, tapi Tuhan sudah tahu ke depannya hidup kita seperti apa. Amin, percaya? Itulah Tuhan kita hebatnya. Jadi kalau seandainya kita suatu saat harus menghadapi permasalahan, dan Tuhan berkata, jangan takut, lewati saja. Berani Bapak Ibu?
Berani nggak mengikuti perkataan Tuhan? Berani? Karena Tuhan punya jaminan yang kuat bahwa nanti suatu saat kalau kita melewatinya, Tuhan berikan jembatan. Jembatannya itu apa? Pertolongan. Yang namanya Tuhan itu bukan hanya 1001 cara dia dapat menolong manusia. Tanpa batas Tuhan memiliki cara yang banyak untuk bisa menolong kita ketika kita melewati lembah kekelaman, melewati permasalahan. Itu janji Tuhan. Ya, itulah janji Tuhan. Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu ya cerita tentang Raja Daud ya. Sebelum dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel, itu dia juga melewati proses yang sangat amat panjang. Kalau kita tahu berapa kali Raja Daud menjadi buronannya siapa? Saul. Itu sebelum dia diangkat menjadi raja, prosesnya panjang dan dia lalui semuanya bersama dengan Tuhan yang dekat. Ya. Itu pengakuan Daud Bapak Ibu. Mau dia jadi buronan, mau dia belum jadi raja Israel, ataupun nanti dia mendapatkan kesuksesan untuk menjadi raja Israel, Tuhan itu tetap akan dekat dengan Raja Saul, amin. Raja Daud, sorry. Udah kenceng salah lagi. Raja Daud. Iya kan? Tapi bukan berarti Raja Daud walaupun dia bersama dengan Tuhan, Raja Daud, bukan berarti dia terlepas dari permasalahan Bapak Ibu. Terkadang hidup manusia itu ibarat sekolah. Kalau mau lulus, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ada yang namanya perjuangan. Kalau perjuangan itu pasti biasanya tidak akan enak, setuju enggak? Perjuangan, betul? Enggak berani ngomong iya ya. Perjuangan. Daud mengalami hal seperti itu. Kita juga sebagai umat Kristen ada perjuangan kita. Di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam beribadah di gereja, ada saja tantangannya. Tetapi janji Tuhan apa? Tuhan akan selalu dekat dengan kita, bersama dengan kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jembatan kepada kita untuk bisa melaluinya. Raja Daud menulis Mazmur yang tadi ayatnya kita baca di ayat yang ke-18 itu bukan dengan sembarangan Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi dikatakan di dalam ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Daud ya, ketika dia menghadapi musuh, dia mencari Tuhan. Dia datang mendekat kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berseru kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memberikan pertolongan dan kelepasan kepada Raja Daud sehingga dapat mengalahkan musuhnya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itu diajar Bapak Ibu. Kalau kita percaya Tuhan kita dekat, janganlah kita berat hati untuk selalu setia berseru kepada Tuhan. Di sini pun ketika kita mengangkat pujian itu berarti berseru kepada Tuhan yang dekat. Dan percayalah Bapak Ibu, kita umat Kristen itu sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk menerima jembatan di dalam kita menghadapi persoalan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, janganlah kita berat untuk memberikannya kepada Tuhan.
Kalau Tuhan melihat anaknya memberikan pergumulannya ke dalam tangannya, Tuhan pasti terima Bapak Ibu. Supaya Tuhan membuktikan kuasanya untuk menolong kita menghadapi permasalahan hidup. Supaya iman kita itu semakin kuat. Oh, berarti Tuhan yang saya sembah di dalam Yesus Kristus betul-betul nyata kuasanya. Amin. Terkadang begitu Bapak Ibu, orang Kristen itu kalau ingin mengalami kuasa Tuhan yang nyata, justru harus mengalami permasalahan. Saya berani katakan seperti itu. Karena di dalam ketidaksempurnaan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna, amin. Itu udah jelas. Logikanya gini, kalau hidup kita baik-baik saja, ya udah. Bahasa kasarnya ya, pertolongan apa yang mau Tuhan berikan kepada kita, betul? Logikanya kalau berani ngomong ya. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, namanya pertolongan. Pertolongan itu artinya memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan. Tuhan memberikan bantuan dengan kuasanya kepada orang yang kesulitan. Kita mengalami, ya kita harus bisa menghadapi permasalahan itu Bapak Ibu. Ya, sama seperti Daud lah. Sebelum menjadi raja, jadi buronan, tapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Jadi mungkin yang menjadi kesimpulannya gini ya Bapak Ibu ya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, mau yang sudah kita ketahui, mau yang belum kita ketahui ke depannya seperti apa, yang namanya manusia ini kita jangankan sejam kemudian, 1 menit kemudian apa yang akan terjadi kita nggak tahu Bapak Ibu, tapi Tuhan tahu. Jadi intinya apa? Ya udah, apapun yang kita alami, mau yang sudah kita tahu sekarang ataupun yang belum kita tahu, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Tetap, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan tuh tidak akan berakhir dengan sia-sia. Yang namanya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, amin Bapak Ibu. Itu janji Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kita supaya kita mengimani Tuhan sebagai pribadi yang dekat dengan kita dan kita senantiasa menaruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami Bapak Ibu, apapun keberadaan kita, kita tetap diterima oleh Tuhan, tidak ditolak. Itulah Tuhan kita, penuh belas kasihan, penuh kebaikan. Bapak Ibu dan saya juga datang di tempat ini dengan keberadaan kita Tuhan terima. Yang penting hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hati yang penuh dengan penyembahan, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama menyampaikan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami, agar kami semakin menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun langkah hidup kami ya Tuhan. Bahkan apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya ya Tuhan. Sehingga kami tidak ada alasan lagi untuk bimbang dan ragu kepada Tuhan. Tetapi kami semakin menaruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Kami percaya Tuhan, apapun kondisi yang kami alami, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap penuh kasih ya Tuhan. Kalau kami menghadapi pergumulan, maka janji-Mu hanya satu ya Tuhan, memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggung permasalahan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Saatnya kami akan menyampaikan pokok doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Izinkan kami untuk boleh menyembah dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkau adalah pribadi yang layak untuk kami kagumi ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, janji-Mu, perkataan-Mu semua sempurna ya Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengagumi Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan dahsyat di dalam pekerjaan dan perbuatan-Mu ya Tuhan. Engkau penuh dengan kasih setia di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau angkat satu pujian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, haleluya. Dengan iman yang sungguh katakan Bapak Ibu, Kau sungguh indah tiada. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dipandang, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan, ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Lebih sungguh lagi katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Dengan hati yang penuh dengan penyembahan di hadapan. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, dan ku kagum hormat akan Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah
sungguh lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan selain pujian dan pengagungan kepadamu ya Tuhan. Sudah banyak yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak bisa dibayar dengan uang apapun ya Tuhan. Tidak bisa dibayar dengan harta apapun. Karena pemberian-Mu jauh lebih berharga dari permata, dari emas, dari pemberian-Mu, kasih setia-Mu dan juga kebaikan-Mu jauh lebih berharga ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau sempurna dalam segala hal. Pemikiran-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Seluruh janji-Mu sempurna. Tidak ada setitik pun tercela di dalam diri-Mu ya Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk kami semakin terkagum akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan juga pujian pengagungan yang kami angkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk datang dekat kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami mohon kuduskan hati dan pikiran kami. Sucikan kami, murnikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Supaya kami layak untuk menyampaikan permohonan doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyampaikan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk gereja kita GGP Maranatha Cimahi. Sudah lama berdiri di tempat ini, bertahan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita berdoa untuk gereja kita Bapak Ibu, supaya setiap kegiatan yang berjalan itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa khususnya untuk para pelayan kita, dari majelis, pelayan musik, pelayan pujian, pelayan yang dipercayakan untuk mengetuai setiap komisi yang ada di gereja kita. Mulai dari komisi pemuda remaja, komisi pria, wanita, semuanya kita doakan supaya dapat berjalan dengan baik. Untuk para pelayan Tuhan yang dipercayakan melayani di gereja ini, kita doakan supaya semakin diperlengkapi oleh Roh Kudus, supaya pelayanan yang kita tunaikan di gereja kita boleh berkenan di hati Tuhan dan membawa berkat bagi anggota jemaat yang kita layani. Haleluya. Bapa yang dalam sorga, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau membawa gereja kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah memiliki visi, misi dan tujuan gereja kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap visi misi di gereja kami itu betul-betul sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau bawa gereja kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin memberkati gereja kami ya Tuhan. Engkau juga yang semakin memberkati para pelayan di gereja kami ya Tuhan. Siapapun mereka ya Tuhan yang Engkau percayakan untuk menunaikan pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Mulai dari Gembala Sidang, Pendeta Daniel Gunawan sebagai pemimpin kami. Engkau urapi, Engkau perlengkapi ya Tuhan. Walaupun usianya sudah lanjut,
Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan kepada beliau ya Tuhan. Berikan hikmat kepada Om Daniel untuk bisa membawa gereja kami kepada visi dan misinya Tuhan. Supaya gereja kami semakin maju, semakin mengalami pertumbuhan rohani yang meningkat di dalam Kristus ya Tuhan. Berkati Om Daniel sebagai gembala sidang ya Tuhan. Berkati Om Daniel untuk bisa mengikuti setiap pekerjaan di ladang Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Berkati Om Daniel sebagai ketua yang bijak di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah keputusan yang diambil oleh beliau itu benar-benar keputusan dari Tuhan ya Tuhan. Om Daniel, kemudian pendeta-pendeta yang lain ya Tuhan. Om Diki Dauhan sebagai majelis, Om Henarto sebagai bendahara, dan juga semua jajaran majelis yang lain yang mengepalai setiap komisi ya Tuhan. Mereka lemah tetapi Engkau yang menguatkan mereka ya Tuhan. Perlengkapi mereka ya Tuhan. Adanya tim yang kuat, kerjasama yang baik ya Tuhan. Haleluya. Untuk bisa memajukan gereja ini ya Tuhan. Untuk para pelayan yang lain Tuhan, di setiap komisi musik, pujian, pemuda, remaja, dimanapun yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pilih siapapun itu ya Tuhan, Engkau semakin perlengkapi dan urapi ya Tuhan. Di dalam gereja ini ada kerjasama yang baik, ada kesolidan, ada saling membangun, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling membangun ya Tuhan. Karena Tuhan sangat suka dengan perbuatan manusia yang saling membangun, bukan saling menjatuhkan ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk para pelayan yang Kau percayakan Maya di gereja ini ya Tuhan. Juga untuk setiap kegiatan juga Engkau berkati ya Tuhan. Mulai dari ibadah raya 1 dan 2 ya Tuhan. Setiap anggota jemaat yang datang Engkau berkati mereka. Setiap para pelayan yang melayani Tuhan berdasarkan jadwalnya ya Tuhan, Engkau berkati urapi mereka ya Tuhan. Supaya pelayanan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh membawa berkat bagi anggota jemaat yang dilayani. Haleluya. Haleluya. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk kegiatan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Sebentar lagi akan memasuki bulan Desember Bapak Ibu. Akan ada perayaan Natal yang penuh sukacita. Dan memang tahun ini Bapak Ibu adalah tahun yang penuh rahmat. Karena COVID sudah aman. Sehingga semua jemaat Tuhan boleh merayakan Natal secara tatap muka. Itu bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu rentan COVID merajalela, Tuhan tahu batasannya. Dan sekarang sudah berakhir Bapak Ibu. Kita mengucap syukur bahwa kita boleh merayakan Natal secara tatap muka. Kita doakan Bapak Ibu untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, mulai dari ketua, wakil ketua, kemudian masing-masing pemimpin dari setiap seksi panitia kita doakan supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa menyiapkan acara dengan sebaik mungkin, supaya acara Natal yang diadakan di gereja ini bukan hanya sebatas acara biasa, tetapi betul-betul ada berkat yang akan diterima sesudah mengikuti acara Natal ini. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk para panitia Natal yang sudah terbentuk ya Tuhan. Berdasarkan pertimbangan, berdasarkan keputusan, kami percaya Tuhan semuanya sudah Tuhan kerjakan dengan baik melalui kami ya Tuhan. Setiap panitia Natal juga Engkau berkati ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka masing-masing untuk bisa mempersiapkan acara Natal ya Tuhan. Kiranya kebaikan dan kasih setiamu melingkupi kehidupan mereka, supaya di dalam hati mereka semakin ada semangat untuk mempersiapkan acara Natal dengan baik,
semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan kepada seluruh panitia yang akan melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya di masing-masing seksi ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan acara Natal pada tahun ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan aman. Segala bentuk yang memungkinkan terjadinya berbahaya di dalam gereja kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Acara Natal dapat berjalan dengan aman, dapat berjalan dengan lancar karena Tuhan yang berkuasa di gereja kami, memimpin acara Natal kami. Berkati setiap keamanan yang menjaga gereja kami ya Tuhan, mulai dari TNI, Polri, dan juga mungkin para masyarakat di sekitar RT RW yang ingin membantu menjaga keamanan gereja kami selama ibadah Natal berlangsung ya Tuhan. Pakai mereka semua ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dan acara Natal boleh berjalan dengan lancar. Ada berkat, bukan kesia-siaan yang kami terima, tetapi berkat yang kami terima. Terima kasih banyak ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Engkau sangat mencintai gereja kami ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi gereja kami ya Tuhan. Bahkan semua pelayan yang ada di gereja kami Engkau kasihi ya Tuhan. Engkau perhatikan satu-satu mereka Tuhan. Mereka orang-orang pilihan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu bahwa Allah kita adalah pribadi yang peduli. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Mengapa harus terjadi dalam kehidupan kita? Namun satu perkara yang harus kita tahu, bahwa Allah tetap mengerti kondisi kita. Allah tetap peduli kepada kita. Segala persoalan yang kita hadapi, biarlah kita serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Apapun keberadaan Bapak Ibu pada malam hari ini, jangan sungkan untuk datang kepada Tuhan, karena Dia peduli dan mengerti atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu yang mengatakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan
ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan, maka Tuhan turun tangan untuk menjamah kami. Itulah berkat yang akan kami terima sebagai umat Kristen ya Tuhan. Engkau bukan Allah yang jauh Tuhan. Engkau Allah yang melihat keberadaan kami. Oleh karena Engkau melihat, maka Engkau peduli dengan kondisi yang kami hadapi ya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu harus percaya tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari pemeliharaan dan perhatian Tuhan. Itulah Allah kita Tuhan. Oh haleluya. Kita berdoa untuk secara khusus anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Kita doakan supaya mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Untuk Pak Maurits Siombing, untuk Pak Kris, suami dari Ibu Susan, untuk Ibu Uci, untuk Ibu Susi, untuk Ibu Neneng, untuk siapapun yang Tuhan tahu, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah. Haleluya. Untuk Om Diki Dauhan, untuk Tante Alma, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Untuk siapapun anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kita doakan bersama-sama, kita doakan Bapak Ibu, supaya Tuhan yang mengangkat penyakit mereka semua, Tuhan yang memulihkan keadaan mereka semua. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat, jauh lebih dahsyat dari penyakit apapun ya Tuhan. Segala penyakit tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau penyakit dosa dapat Engkau sembuhkan ya Tuhan, apalagi penyakit secara fisik ya Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Segala penyakit takluk di bawah kaki Kristus. Itu yang kami imani ya Tuhan. Bapa, kami serahkan anggota jemaat di gereja kami, semuanya berada di dalam pemeliharaan kasih-Mu ya Tuhan. Semuanya Engkau kasihi. Kebaikan-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Apapun kelemahan mereka, Engkau yang mengangkat, Engkau yang sanggup untuk melepaskan itu semua Tuhan. Untuk Pak Kris, untuk Pak Maurits Siombing, di dalam proses penyembuhan penyakit stroke-nya ya Tuhan. Setiap obat, penanganan medis itu terbatas, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pengobatan dan juga penanganan medis itu yang luar biasa, yang sempurna. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Untuk Pak Kris, untuk Pak Maurits Siombing, Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Kami bawa mereka berdua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan. Engkau mengasihi mereka. Berkati Ibu Sumurung dan juga Ibu Susan sebagai istri. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kesetiaan kepada mereka untuk mendampingi, menjaga dan merawat suaminya. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Oh haleluya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang lain. Untuk Ibu Susi, untuk Ibu Neneng di masa tuanya. Berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kalau sakit Engkau sembuhkan. Oh haleluya. Untuk Tante Kristina juga ya Tuhan, kami tidak lupa. Pemulihan jantungnya juga Engkau bekerja ya Tuhan. Pulihkan jantungnya ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada Tante Kristin. Oh haleluya. Untuk Om Diki Dauhan ya Tuhan. Berkati di dalam pemulihan jantungnya ya Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagimu untuk menyembuhkan ya Tuhan. Setiap obat yang diminum kiranya Engkau yang jamah dan memberkati. Supaya jantung Om Diki Dauhan
kalau Engkau izinkan dipulihkan total 100%. Agar Om Diki Dauhan tidak lagi kebergantungan dengan obat jantung ya Tuhan. Oh haleluya. Untuk Tante Alma juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Tante Alma anakmu ya Tuhan yang Engkau kasihi. Sembuhkan, jamah penyakitnya ya Tuhan. Angkat penyakitnya. Dalam proses pengobatan, Engkau berikan pengharapan yang baru di dalam hati Tante Alma. Untuk semakin berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Untuk yang lain juga Tuhan, yang sakit juga Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Sesuai dengan lagu yang barusan kami nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli terhadap setiap persoalan yang kami hadapi. Itu nyata Tuhan Yesus. Kami imani itu Tuhan, bahwa Engkau peduli kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Tanpa terkecuali ya Tuhan. Oh haleluya. Kalau kami memohon kepada Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan tidak mengabulkannya. Asalkan permohonan kami itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Oh haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sudah menyampaikan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah pokok doa kami. Tuhan berkenan untuk menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau sudah mengizinkan kami untuk menyampaikan permohonan doa di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, permohonan doa kami itu menjadi sesuatu dupa yang harum bagi Tuhan. Kau akan menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam pada malam hari ini. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Gunawan yang menutup di dalam doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Allah Bapa di dalam sorga, sebelum kami menutup persekutuan doa pada Rabu petang ini, kami mengucap syukur urapan berkat-Mu kami boleh rasakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pekerjaan-Mu pada petang hari ini. Terima kasih bagian lepas bagian, jam lepas jam sampai kami pada akhirnya. Terima kasih untuk hamba-Mu, Saudara Michael, yang telah Engkau pakai sebagai penyambung lidah Allah bagi kami sekalian yang hadir, baik yang onsite maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Hamba mengucap syukur untuk semuanya ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih untuk Pak Boy, untuk Pak Agus, Pak Moses, untuk Pak Yermi, demikian juga untuk Ibu Dewi, Ibu Sulis, juga untuk yang lainnya yang boleh mempersiapkan untuk konsumsi. Terima kasih Bapak untuk yang hadir walaupun tidak begitu banyak, tapi hamba bersyukur untuk yang hadir bahwa mereka care, mereka peduli dengan persekutuan doa yang diadakan di gereja. Hamba percaya Tuhan juga akan berikan kerinduan pada anggota jemaat pada Rabu yang akan datang. Terima kasih Yesus. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat perlindungan dan pimpinan-Mu hingga kami tiba di rumah dengan selamat. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam jam istirahat sepanjang malam gelap ini. Dan kami bersyukur sekarang hampir tiap hari hujan turun sehingga kami boleh mendapatkan air yang menolong segala aktivitas rumah tangga kami, baik untuk minum, baik untuk cuci-cuci, untuk mandi dan sebagainya. Hindarkan kami dari malapetaka, mara bahaya, angin puting beliung, longsor, hujan besar, banjir. Demikian juga dari orang-orang yang akan berniat jahat, dari segala roh-roh penyakit yang mengancam kepada kami. Dalam nama Yesus kami singkirkan itu semua. Melainkan darah-Mu yang kudus membungkus kami. Sehingga dengan tenang, dengan penuh penyerahan, penuh damai, kami boleh tidur dengan nyenyak. Sampai besok pagi kami bangun untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Kau serahkan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pimpinan-Mu.
Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus, memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan turun atas engkau sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua katakan amin. Haleluya. Ya persembahan.